Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah di waktu ini, di musim yang baru, di tahun yang baru. Wow, kita ada di tahun 2025 semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan mengalami janji-janjinya Tuhan, akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa ketika kita hidup dalam ketaatan, kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Dan tahun 2025 ini kita akan melihat terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Dunia boleh berkata resesi, tapi anak Tuhan mengatakan bahwa pemulihan, mujizat, dan luar biasa Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Bapak Ibu, kita percaya bahwa tahun ini kita akan mengalami hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Pagi ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pembacaan kita di pagi ini terdapat dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia akan memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Firman Tuhan di pagi ini mengatakan bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik, Dia juga yang akan menyelesaikannya sampai kepada akhirnya. Bapak Ibu semua, tema yang saya bagikan di pagi ini dengan tema mengalami terobosan. Bagaimana agar kita dapat mengalami terobosan-terobosan yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap kita. Yang pertama Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan kita. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu, banyak sekali orang Kristen yang hidupnya biasa-biasa saja dan tidak mengalami terobosan dalam hidup mereka. Padahal Tuhan menciptakan kita Bapak Ibu semua untuk menjadi apa? Menjadi orang yang sukses di hadapannya dalam konteksnya Tuhan. Janganlah Bapak Ibu kita puas menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Mari kita menjadi orang Kristen yang luar biasa, yang berjalan dalam rencana Tuhan yang sempurna. Dan mari kita belajar Bapak Ibu, kita belajar bersama rahasia bagaimana agar kita mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan kita. Yang pertama, hukum momentum. Kita harus menyadari akan adanya hukum momentum, atau boleh disebut dengan waktunya Tuhan. Suatu terobosan itu Bapak Ibu, itu tidak dapat terjadi, tidak dapat dialami kapan saja, kapan kita mau. Ada waktu terobosan itu terjadi Bapak Ibu. Sebelum waktu itu datang, marilah kita bersiap-siap dan jangan hanya tinggal diam dan bermalas-malasan. Apa yang dapat kita perbuat di masa menunggu akan terobosan itu terjadi dalam hidup kita? Mari Bapak Ibu, selama kita menunggu terobosan itu terjadi, mari kita senantiasa melekat dengan Tuhan. Kita senantiasa membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita berpuasa. Dan yang kedua, mari kita hilangkan hambatan agar kita mengalami terobosan yang Tuhan kerjakan Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Mari kita tanggalkan beban, kita tanggalkan beban dosa. Dan mari kita memulai Bapak Ibu sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Kita masuk dalam dimensinya Tuhan. Mari kita hilangkan hambatan-hambatan yang merintangi kita. Kita tanggalkan segala dosa-dosa yang membelenggu kita. Semua yang buruk yang terjadi di tahun 2024 kita tutup, kita tanggalkan itu semua, dan kita masuk di tahun 2025 ini dengan satu keyakinan bahwa kita masuk dengan rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Kita masuk dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa, dan kita mengimani bahwa itu terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menanggalkan segala beban dosa yang merintangi kita. Di dalam hidup ini Bapak Ibu semua kita pastilah memiliki masalah, menghadapi masalah. Namun Bapak Ibu, masalah itu Tuhan desain untuk apa? Untuk kita merendahkan diri di hadapan Dia. Kita ada penundukan diri karena masalah itu membentuk karakter kita. Yang ketiga, mari kita berjalan dalam berkatnya Tuhan, berkatnya Bapa. Bapak Ibu, hukuman Raja Salomo ditunda oleh Tuhan karena apa? Walaupun dia bersalah Bapak Ibu, hanya karena dia punya ayah Raja Daud. Dan Salomo Bapak Ibu berjalan di dalam berkatnya bapaknya Raja Daud. Dan Ishak juga Bapak Ibu, kita belajar dari Ishak. Ishak jauh lebih kaya dari bapaknya. Dia berhasil dalam hidupnya Bapak Ibu karena apa? Dia taat, dia dengar-dengaran, dia taat kepada ayahnya. Dan kita juga Bapak Ibu lihat kepada Nabi Samuel, tunduk kepada Nabi Elia. Dan Samuel Bapak Ibu pada akhirnya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ini juga Bapak Ibu
harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Ketika suami istri saling merendahkan diri di hadapan Tuhan, anak-anak merendahkan diri di hadapan Tuhan, ada penundukan diri, maka terobosan-terobosan itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Satu yang harus kita lakukan adalah kita hidup dalam ketaatan, kita hidup dalam penundukan diri di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita berjalan dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Mari kita pakai momentum ini di tahun baru, tahun 2025. Kita masuk di tahun 2025 ini dengan terobosan-terobosan yang luar biasa, karena hidup kita dengan iman dan percaya, hidup kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi ini meneguhkan setiap kita. Setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan di pagi ini mengalami terobosan-terobosan yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Tuhan kerja akan pemulihan yang hebat dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, dalam suami, istri, rumah tangga, anak-anak kita. Kita mengalami terobosan dalam kehidupan keuangan kita. Kita mengalami terobosan dalam pekerjaan kita, karena janji Tuhan adalah rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dia menjanjikan masa depan yang penuh pengharapan bagi setiap orang yang berharap, yang senantiasa berjalan dalam tuntunan kasih-Nya. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita, dan kita mau terus berjalan dengan iman dan pengharapan bahwa Tuhan setia dan adil. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Berjalanlah dengan keteguhan iman bahwa Tuhan Allah Immanuel selalu menuntun, bahkan Dia senantiasa membuka jalan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.